Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Anwar Khomeini di Catatan Jurnalis Channel. Sebenarnya kemarin itu video saya yang terkait dengan JHT yang bisa dicairkan di usia 56 tahun sebenarnya belum selesai ya. Cuman karena ada kendala teknis jadi syuting tidak bisa saya lanjutkan dan makanya sekarang akan saya lanjutkan karena kan kemarin baru separuh ya, belum ada komentar dari pihak-pihak terkait terutama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sebelumnya saya terima kasih pada teman-teman atas respon yang positif dari video saya sebelumnya. Terima kasih atas masukan-masukannya di kolom komentar dan responnya juga lumayan baik. Ada teman-teman juga yang WhatsApp biar video saya ini dilanjutkan dan terkait dengan hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan langsung saja mungkin kita lanjutkan terkait dengan JHT yang tidak dapat dicairkan sebelum usia 56 tahun dari Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya baru saja menaikkan peraturan Kemenaker. Dan setelah adanya banyak kontroversi dari masyarakat terutama di sosial media, Menteri Ida Fauzia kepada merdeka.com menjawab berbagai keluhan masyarakat dan keresahan-keresahan dari masyarakat terutama dari pekerja yang tidak bisa mencairkan dananya saat usia mereka belum mencapai 56 tahun atau saat di usia pensiun. Jadi ada berita, sebenarnya ini hari Sabtu lalu ya, jadi nggak lama setelah kontroversi ini berlangsung, Menaker langsung menjawab pertanyaan dari wartawan. Jadi menurut Menaker klaim JHT dapat diambil, jadi menurut Menaker sebenarnya bisa saja JHT itu diambil sebelum usia pensiun, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Jadi saya bacakan dulu ya. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan mekanisme pencairan dana jaminan hari tua atau JHT menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Ida mengatakan bahwa dana JHT dapat dicairkan sebagian untuk persiapan memasuki masa pensiun 56 tahun. Quote-nya seperti ini. Klaim JHT dapat diambil sebagian untuk persiapan memasuki usia pensiun. Namun menurut Menteri Ida Fauzia, pencairan dilakukan dengan ketentuan yakni pekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Jadi setelah tenaga kerja mendaftar dan mengikuti program jaminan hari tua selama minimal 10 tahun, mereka berhak untuk mendapatkan mereka berhak untuk mencairkan sejumlah dana, yaitu sebesar 30% atau 10%. Adapun 30% ini diperuntukkan kepada karyawan yang tujuannya untuk membeli rumah, yakni untuk pembayaran DP. Jadi dana mereka bisa dicairkan sebesar 30% untuk DP rumah atau juga 10% untuk keperluan lainnya. Biasanya 10% ini untuk keperluan persiapan mereka menjelang pensiun. Jadi Menteri bilang seperti ini, jadi asalkan sudah memenuhi masa kepesertaan tersebut, peserta dapat mengklaim sejumlah nilai persentase tersebut di atas. Ini berlaku bagi peserta baik yang masih bekerja ataupun yang mengalami PHK, kata Menteri Ida. Jadi selain memasuki masa pensiun, dana JHT juga dapat dicairkan apabila peserta meninggal dunia dan diajukan oleh ahli waris atau peserta mengalami cacat tetap. Sisanya menurutnya diambil pada saat peserta memasuki usia pensiun. Dalam hal ini usia 56 tahun.
seperti itu. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini Ibu Menteri belum menjelaskan eh, ketika tenaga kerja itu mengambil dana JHT-nya sebanyak 30 ataupun 10%, itu sebenarnya ada pajak progresif yang harus ditanggung oleh tenaga kerja. Jadi kalau nggak salah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa meluruskan sepengetahuan saya. Eh, kalau saldo dari jaminan hari tua kita itu di bawah 60 juta, kita sama sekali tidak kena pajak progresif, cuma kita cuma kita kena pajak 5% ketika kita mengambil semuanya total dana kita di JHT tersebut. Dan kalau dana kita sekitar 60 juta sampai 250 juta dana kita yang mengendap di JHT tersebut, kita akan kena pajak progresif sebesar 15%. Wah, lumayan tinggi juga ya. Jadi kalau katakanlah dana JHT kita katakanlah 240 juta gitu. Jadi ketika kita mencairkan yang kedua, maksudnya yang kedua itu karena tadi telah diambil 10 atau 30% ya. Jadi ketika kita mencairkan sisa dari 10 dan 30% itu, kita mencairkan semua, kita kena pajak progresif sebesar 15%. Dan kalau dana kita di JHT sekitar 250 juta sampai 500 juta, kita kena pajak progresif sebesar 25%. Wow, ini lumayan banyak banget ya. Dan satu lagi, kalau dana kita di atas 500 juta, maka kita kena pajak progresif sebanyak 30%. Wah, jadi mending gak usah kita ambil ya teman-teman. Jadi katakanlah kita sampai pensiun, uang kita katakanlah bisa sampai 500 juta. Kalau kita sama sekali nggak ngambil, kita mungkin cuma kena pajak 5% saja dari total yang kita miliki. Beda ceritanya kalau sebelumnya kita ambil dulu 10% atau 30%, ketika kita mengambil semuanya pada saat kita pensiun nanti di usia 56, kita kena pajak progresif. Kalau di bawah 250 sampai 500 juta, kita kena pajak progresif 25%, sangat banyak sekali. Tapi nggak tahu nih kalau kita dapat segitu berarti gaji kita berapa. Karena total ya iuran kita yang kita bayar dan perusahaan bayar untuk jaminan hari tua ini kan sebesar 5,7%, 2% dari kita dan 3,7% dari perusahaan kita. Tapi namanya juga kebutuhan, siapa tahu sebelum kita mencapai masa pensiun kita butuh dana itu, dan kita ambillah 30 atau 10%, dan ketika nanti kita pensiun kita ngambil semuanya, kita kena pajak progresif itu. Nah, ini yang tidak disampaikan oleh Ibu Menteri saat memberikan penjelasan bahwa sebenarnya bisa diambil 10 atau 30% JHT kita sebelum masa pensiun, dengan syarat kita telah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan minimal 10 tahun. Nah, jadi isu ini kan ramai bergulir kan setelah Menteri Ida Fauziah menaikkan peraturan Kemenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan dalam aturan itu dijelaskan manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun atau mengalami kecelakaan total dan meninggal dunia. Di pasal 3 dijelaskan bahwa manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta usia 53 tahun. Nah, ini yang akhirnya menjadi kontroversi yang banyak orang protes, terutama para tenaga kerja. Nah, Menteri Ida Fauziah juga mengatakan, jadi masyarakat atau pekerja tidak perlu khawatir ketika misalkan nanti mereka saat dipecat sebelum pensiun, mereka tidak bisa mencairkan dana pensiunnya, harus menunggu usia 50 tahun karena dalam hal ini menurut Menteri,
pemerintah juga mengeluarkan produk baru nih. Jadi namanya eh, jaminan kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Jadi eh, misalkan saya eh, kena PHK dari perusahaan dan umur saya belum mencapai 56 tahun. Kan sesuai dengan aturan ini kan saya nggak bisa mengambil dana saya di JHT kan. Saya harus nunggu sekian tahun lagi sampai nanti usia saya 56 tahun. Tapi untuk memfollow up hal ini, jadi pemerintah juga memiliki program baru namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JHP. Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini ada 2 program pelindungan pekerja, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Adapun skema perlindungan keduanya pun berbeda ya. Jadi sebentar. Kalau menurut Menteri Airlangga, jadi program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, benar nggak? Ya, jaminan kehilangan pekerjaan adalah jaminan sosial baru yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi program ini untuk melindungi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk ke pasar kerja. Artinya mungkin sebelum mereka masuk ini ya ke kerjaan baru lagi setelah dia di PHK, sambil nyari pekerjaan dia dapat jaminan kehilangan pekerjaan dari pemerintah. Adapun Airlangga menyebutkan JKP adalah perlindungan jangka pendek untuk pekerja karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat dia berhenti bekerja lantaran di PHK oleh kantornya. Jadi penambahan program JKP ini tidak mengurangi program jaminan sosial yang sudah ada. Jadi bahkan si Pak Menteri ini mengulangi lagi, dia bilang gini, saya ulangi, JKP tidak mengurangi manfaat pelindungan sosial yang sudah ada dan iuran JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran 0,45% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Oh ini yang membedakan. Jadi kalau selama ini kan JHT kan jaminan hari tua kan total 5,7% dari jumlah gaji kita, tapi 2% itu kita bayar sendiri, sementara 3,7% dibayar oleh perusahaan. Sementara untuk JKP ini total senilai 0,46%, nggak banyak sih, di bawah 1%, tapi itu tidak dibebankan kepada kita sebagai tenaga kerja ataupun perusahaan tempat kita bekerja, tapi langsung dari pemerintah pusat. Seperti itu, saya baru tahu juga ini. Jadi mungkin ini juga bisa memberikan pencerahan ke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kena PHK, tapi naudzubillah ya, jangan sampai ya. Tapi kalau misalkan itu benar-benar terjadi, ya inilah jawaban dari pemerintah. Jadi kita meskipun tidak bisa mencairkan dana JHT kita karena kita kehilangan pekerjaan atau resign, ini khusus untuk yang di PHK ya, karena kita di PHK jadi kita dapat santunan dalam tanda kutip dari pemerintah, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Jumlahnya sih detailnya saya belum tahu berapa, cuma yang jelas 0,46% itu mungkin yang dibayarkan pemerintah, nggak tahu setiap bulan atau cuma sekali. Mungkin setiap bulan kali ya, karena ini kan aturan baru, kita juga belum terlalu paham detail akan aturan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi ini beda ya teman-teman antara JHT dan JKP. Karena kalau JHT tadi kan sumber dananya itu kan dari dana kita dan perusahaan tempat kita bekerja, sementara untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu sepenuhnya itu dari pemerintah. Ya kita tunggu saja apakah ini nanti akan terrealisasi
atau enggak. Tapi yang jelas untuk yang aturan JHT tidak bisa diambil sebelum kita usia 56 tahun, baru berlangsung 3 bulan setelah aturan tersebut diteken. Artinya kalau itu diteken Februari tanggal 4 kemarin, berarti Februari, Maret, April, Mei, mungkin sekitar tanggal 4 Mei aturan tersebut baru berlangsung. Jadi mungkin bagi teman-teman yang misalkan sekarang mau resign atau misalkan kena PHK, untuk mencairkan JHT mungkin masih bisa ya, tapi sampai 3 bulan ke depan saja. Setelah bulan Mei atau 4 Mei atau setelah 3 bulan pasca diteken aturan ini, mereka atau karyawan tidak bisa mencairkan lagi, harus nunggu 56 tahun. Tapi kompensasinya ketika teman-teman kena PHK atau dipecat, bisa dapat jaminan kehilangan pekerjaan seperti yang disebutkan oleh Menteri Airlangga tadi. Begitulah teman-teman. Tapi yang jelas meskipun ini ada bantahan-bantahan atau pembelaan dari pemerintah, ada petisi yang mereka menandatangani agar pemerintah menghapus aturan baru ini ya. Jadi sekitar saat ini sudah ada sekitar 370 ribuan warganet atau netizen telah menaikkan petisi online yang menolak program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang hanya bisa dicarikan pada saat mereka berusia 56 tahun. Dan adapun petisi ini targetnya adalah 500.000 tanda tangan, dan saat ini sudah sekitar 370.000. Jadi lumayan cepat ya, baru 2 hari udah hampir 500.000. Artinya memang banyak sekali yang menolak aturan baru ini ya, karena mereka menganggap ini sangat merugikan, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan mungkin dianggap sebagai kebijakan yang kurang fair di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang jelas saat ini dari pemerintah belum ada tanggapan ataupun berencana merealisasikan tuntutan dari para pekerja itu untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Tapi kita tunggu saja jawaban dari pemerintah. Kayaknya kalau kita lihat, Ibu Menteri belum pernah ngomong secara langsung ya ke media yang secara tatap muka itu. Tapi kalau kita lihat di merdeka.com memang udah memberi keterangan, tapi mungkin keterangan tertulis ya. Siapa tahu nanti karena ini menjadi isu yang sangat besar diulas oleh hampir semua media di Indonesia dan menjadi perhatian publik. Siapa tahu nanti Presiden Joko Widodo juga akan memberikan keterangan secara langsung. Karena kan sebelumnya Presiden kan memang pernah bilang bahwa JHT ini 1 bulan setelah dicairkan, 1 bulan setelah karyawan itu kena PHK ataupun mengundurkan diri, resign, harusnya bisa dicairkan sebagai jaring pengaman sosial bagi mereka tatkala menunggu untuk mencari pekerjaan baru atau katakanlah untuk buka usaha untuk menyambung hidup setelah mereka kena PHK ataupun setelah mereka resign. Demikian teman-teman, mungkin sampai di sini dulu saja. Nanti kalau misalkan ada info terbaru terkait dengan JHT yang baru bisa dicarikan setelah usia 56 tahun ini, mungkin saya akan bikin video selanjutnya biar teman-teman mendapatkan update-nya secara komprehensif. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.